sudah membaca ayat 1 sampai 10. Berarti pagi ini kita lanjutkan ayat 11 sampai ayat 20. Ustadz kita yang hadir siapa Bu Dokter ini? Belum ada ya? Belum ada Ustaz. Belum ada ya? Baik sekalian, karena belum ada, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran kita surat yang ke-44 ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghshan sahada adabun alim. Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Rabbana kashifnal adaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Punya enggak gitu? Inna kashiful adabi qalilan innakum a'idun. Ini punya mudah. Inna kashiful adabi qalilan Yawma nabtishul batshatal kubra Suka ini kan jual buku sebenarnya. Enggak laku. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum Baca tuh Addu ilayya ibadallahi inni lakum kamu ongkon akeh turune ambek meleke. Addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin. Wa inni 'uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa inni a'udzu Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah
alihil akbar ala rasulillah wa alihil akbar. Allahumma اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم عن العدو والدين من الأول والآخر. Ustadz keluar ya, Bu Dokter. ke mute. Oh, gak ada suaranya. Di sini sih enggak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut berpartisipasi dalam membaca ayat Al-Quran. Kita teruskan surat Ad-Dukhan kita, background kita adalah kabut atau asap. Dan kita akan berbicara tentang salah satu tanda akhir zaman adalah datangnya azab. Nanti apakah asap itu adalah asap beneran ataukah asap itu adalah perlambang, simbol, itu bisa didiskusikan oleh semua orang. Surat Ad-Dukhan adalah surat yang ke-44. Surat ini artinya asap, Ad-Dukhan artinya asap. Turunnya di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayatnya 59 ayat. Jadi ada 59 ayat di dalam surat ini. Pertemuan kita terakhir kemarin sampai di ayat 10 yang berbicara tentang kata dukhan. Di ayat 10 atau 9-10 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi syakkin yal'abun. Manusia alih-alih menerima kitab suci atau nabi yang datang kepadanya atau peringatan yang disampaikan kepadanya, mereka justru tetap berada dalam keraguan. Keraguan ini adalah keraguan yang sifatnya negatif, karena keraguan yang tidak menggerakkannya mencari bukti pembenar. Dan mereka tenggelam di dalam sikap bermain-main. Yal'abun, bersenang-senang saja. Maka Allah mengatakan, fartaqib, maka tunggulah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari ketika langit membawa asap yang banyak, dukhan asap mubin yang nyata, yang banyak. Maksudnya dukhannya itu bukan hanya satu wilayah tertentu, tetapi nyata pada semua orang. Jadi kata dukhan asap di sini nyata. Entah ini adalah asap tanda kiamat akan datang, maksudnya alam semesta akan hancur, atau dukhan dalam pengertian misalnya asap peperangan. Bisa juga asap peperangan. Karena jemaah sekalian, kalau dunia terlibat pada perang dunia ketiga, saya kira ini adalah pertanda kehancuran juga. Perang dunia pertama dan kedua saja, yang terjadi kurang lebih 80 tahun yang lalu, itu korbannya 70 juta pada saat itu, ketika penduduk dunia masih sedikit. 70 juta, kota-kota semua hancur. Bapak bisa bayangkan kalau sekarang terjadi perang dunia ketiga, ketika semua orang punya alat-alat pembunuh massal, ketika negara-negara besar punya misalnya rudal-rudal penghancur yang luar biasa, punya bahkan rudal-rudal yang berkepala nuklir. Kalau ini ditembakkan ke suatu negara itu bisa hancur. Pada tahun 45 saja ketika Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, cukup dengan 2 bom itu saja membuat Jepang di seluruh wilayah di Asia ini bertekuk lutut. Satu negara besar yang pada saat itu yang mengkolonisasi wilayah Asia, terutama Asia Selatan, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, tiba-tiba bertekuk lutut. Bapak bisa bayangkan kalau bom yang sama dijatuhkan sekarang dengan tingkat kecanggihan yang sudah beratus bahkan beribu kali lipat. Maka bisa saja kata asap itu mengarah ke sana. Tapi intinya adalah pada akhirnya Allah SWT melalui langitnya akan mengirim asap yang nyata.
Sekarang kita masuk pada surat baru. Ini adalah ilustrasi asap. Ya, ini adalah awan yang kita ilustrasikan sebagai asap. Supaya kita bisa bayangkan kalau asap menjadi bergumpal-gumpal. Menjelang hujan saja, Bapak bisa rasakan bagaimana redupnya suasana. Menjelang hujan keras, awan hitam ada di mana-mana. Matahari yang harusnya kelihatan tidak kelihatan, akhirnya menjadilah redup, menjadilah pada saat itu gelap suasana. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kalau suasana ini menyelimuti seluruh permukaan bumi? Yaghshan nasa adzaba, yaghshan nasa hadza adzabun alim. Pada saat itu azab itu, asap ya bukan azab, asap itu, dukhan tadi itu menutupi, yaghsha itu menutupi annas. Kata annas ini menunjukkan seluruh manusia. Jadi annas ini menunjukkan seluruh manusia. Jadi artinya kejadian itu meliputi seluruh dunia. Bukan hanya pada wilayah tertentu. Kalau menjelang hujan itu hanya pada wilayah tertentu. Bahkan satu negara seperti Indonesia ini tidak semuanya diliputi oleh awan kalau mau hujan keras. Di satu kota seperti Jakarta saja terkadang utara hujan, selatan tidak. Nah, sedangkan ini katakan ia gesyan nasa. Pada saat itu asap itu menutupi, meliputi annas seluruh manusia. Dan Allah mengatakan hadza adzabun alim. Ini disebut sebagai adab, siksaan yang sangat pedih. Ini adalah siksaan yang sangat pedih. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya memang yang dimaksud ini seperti perang misalnya. Karena kalau perang itu kan membuat semua orang menderita. Lihatlah yang terjadi pada Ukraina sekarang, sudah jutaan orang mengungsi. Dari pihak Rusia juga pasti sudah ratusan triliun uang habis di sana. Belum lagi dengan saling memboikot dan sebagainya, ini akan merepotkan perekonomian kedua wilayah Rusia dan wilayah Eropa Barat dan Amerika. Dan bahkan dampaknya ke seluruh dunia sudah mulai terasa. Harga-harga pada naik dan kesulitan ekonomi mulai terasa di berbagai tempat. Kemudian pada saat itu manusia berdoa. Karena meliputi seluruh manusia, maka manusia berdoa. Doanya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami. Akshif, Rabbana akshif. Ikshif anna. Rabbana akshif, wahai Tuhan kami, ikshif, hilangkanlah, angkatlah. Dari kata ikshif, dari kata kasyafa yakshifu, lahirlah kata mukasyafah. Kalau mukasyafah itu artinya hilang. Terangkatnya hijab-hijab. Kalau bahasa tasawuf, mukasyafah artinya suasana ketika hati telah bersih, hijab-hijab yang menutupinya sudah terangkat. Keadaan terangkat itu namanya mukasyafah. Dari kata yang sama, yaitu ikshif, dari kata kasyafa, yakshifu, ikshif. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah. Anak dari kami, al-azab, azab ini. Inna mu'minun, kami sekarang sudah beriman. Jadi mereka mengatakan kami sekarang sudah beriman. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti manusia masih sadar dan kejadian itu ada. Jadi jemaah sekalian, boleh jadi ini adalah satu tanda kedatangan akhir zaman. Kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi yang kita bicarakan kemarin atau di surat sebelumnya. Karena jelas ini mereka berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, ikshif, hilangkanlah, angkatlah anna dari kami, al-adzab, siksaan ini. Kami sekarang sudah beriman. Jadi mereka menunjukkan bahwa ini adalah sebuah tanda dari Tuhan. Karena tiba-tiba di ujungnya adalah inna mu'minun. Sesungguhnya kami sekarang sudah beriman. Kalau dia biasanya di akhir kata-kata inna mu'minun, itu adalah pertanda Tuhan. Pertanda yang datang dari Tuhan. Atau paling tidak sedemikian tingginya tingkat penderitaan, sampai tidak ada lagi yang bisa membuat mereka keluar dari masalah itu. Karena tidak ada yang bisa membuat mereka keluar dari masalah itu, dari siksaan atau keadab itu, maka kemudian mereka kembali kepada Allah. Karena manusia pada tabiatnya, apabila mereka masih bisa bergantung kepada orang atau benda, mereka akan bergantung kepada orang atau benda. Tetapi ketika orang atau benda juga di sekitarnya tidak mampu memberikan pertolongan, maka mereka baru datang kepada Allah. Baru mereka menyeru Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran perumpamaan yang sering diambil adalah tengah lautan. Karena di tengah lautan kalau mengalami kecelakaan, maka tidak ada siapa-siapa.
namanya laut. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sana kecuali perahunya. Perahunya juga bocor misalnya. Kapalnya terbakar. Maka pada saat itu manusia sudah kehilangan tempat bergantung dan berpegang kepada manusia atau kepada apapun. Pada saat itu mereka akan datang kepada Allah. Jadi perumpamaan yang sering diangkat di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca Al-Quran dan mengintip artinya, itu adalah selalu di tengah laut. Apabila manusia berada di tengah laut, lalu kemudian mereka dihantam badai, ombak yang besar, maka pada saat itu mereka tidak mungkin minta pertolongan kepada manusia karena di tengah lautan, dan tidak mungkin juga minta pertolongan kepada benda-bendanya, karena yang ada sekarang hanyalah perahu di tengah samudra yang tidak kelihatan tepinya. Dan kemudian badai sekarang datang. Maka pada saat itu manusia berdoa dengan ikhlas. Seperti kata dalam ayat ini, inna mu'minun, kami sekarang sudah beriman. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Al-Quran angkat itu? Yaitu bahwa begitu besarnya kebergantungan jiwa manusia kepada benda-benda. Jadi begitu besarnya kebergantungan jiwa manusia kepada orang-orang dan benda-benda, sampai nanti mereka bisa melepaskan kebergantungan itu apabila berada di tengah lautan yang tak bertepi. Lalu kemudian perahunya juga tidak bisa diharapkan lagi, karena perahunya diserang ombak dari depan, belakang, kiri, kanan. Perahu atau kapal dalam keadaan terombang-ambing, miring kanan, miring kiri, terayun ke depan, terayun ke belakang. Pada saat itu mereka kehilangan harapan kepada perahunya, maka juga kehilangan harapan kepada manusia dan benda-benda lainnya. Maka pada saat itu mereka yada'ullaha mukhlishina lahuddin. Barulah mereka memanggil Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi suasana seperti ini hanya sementara saja. Karena artinya belum hilang secara hakiki di dalam jiwanya. Ini hanya karena dalam kondisi terdesak. Karena begitu nanti selamat dan kembali lagi ke daratan, lalu berjumpa lagi dengan orang-orang dan benda-benda, maka kemudian Allah ditinggalkan lagi. Begitulah sebagian tabiat manusia. Tetapi jemaah sekalian, Allah tahu ini, seperti mana kita lihat di awal penciptaan manusia, ada makhluk yang bernama iblis yang berjanji untuk menggelincirkan manusia. Maka kemudian Allah SWT juga selalu mengirim Nabi dan Rasul, mengirim kitab suci sebagai panduan, sebagai alat navigasi di dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, tinggal kita manusia, apakah kita mau menggunakan petunjuk ataukah alat navigasi itu, ataukah kita tetap mengandalkan kebergantungan kita kepada benda-benda dan orang-orang. Selama kita masih mengandalkan kebergantungan kepada benda-benda dan orang-orang, maka selama itu juga kita tidak akan pernah beriman dalam pengertian yang sesungguhnya. Itulah sebabnya wiridan yang paling yang di antara wiridan yang sangat bagus dan harus kita selami maknanya, artinya adalah yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini kan biasanya wiridan ini panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di terakhirnya kita katakan wala haula wala quwata. Hakikatnya walaupun kita tidak berada di tengah lautan, walaupun kita tidak berada di tengah samudra, pada dasarnya sebetulnya kita harus berkata la haula wala quwata illa billah. Kami tidak punya daya dan kekuatan apa-apa kecuali daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kami. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun. Dunia ini adalah juga bergantung kepada Allah. Makanya Allah juga di dalam Al-Quran berkali-kali menyebut kata tawakal. Jadi di antara terminologi atau istilah kata yang sering kita temukan dalam Al-Quran adalah fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran. Begitu pentingnya kita bertawakal. Jadi artinya yang namanya bertawakal itu adalah bergantung kepada Allah secara sukarela ketika masih ada benda dan orang yang bisa kita tempati bergantung. Itu tawakal namanya.
Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah atau bergantung kepada Allah, pada saat terdesak karena tidak ada lagi orang dan benda yang kita tempati bergantung, maka itu belum sampai kepada hakikat tawakal. Karena terbukti nantinya begitu sampai di daratan, selamat kembali, perahunya selamat, kemudian berjumpa lagi dengan orang-orang dan benda-benda kesayangannya, maka kemudian Allah dilupakan lagi. Makanya Allah mengatakan di ayat berikutnya, bahwa kalau anna lahumud dzikra, bagaimana bisa mereka bagaimana bisa mereka merasa beriman pada keperingatan. Jadi tadi kan mereka mengaku kami beriman, tapi Allah mengatakan anna, bagaimana bisa mereka menerima peringatan? Bagaimana bisa mereka tiba-tiba merasa beriman kepada Allah SWT? Padahal nabi-nabi waqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka rasulun mubin, rasul yang nyata. Kata rasulun mubin ini rasul yang nyata sama dengan kitabul mubin. Wal kitabil mubin ini adalah rasulun amin mubin. Rasul yang nyata artinya rasul yang kata-katanya dimengerti. Dan karena Alkitab itu adalah berasal dari jiwanya Nabi, keluar dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, maka kemudian kalau Rasul itu adalah mubin, maka kitab yang keluar dari mulutnya juga adalah mubin. Maka permulaan surat Hamim wal kitabil mubin. Ini adalah Rasulun mubin. Rasul yang nyata, kelihatan, jelas, terang benderang. Jadi tidak ada yang menolak Nabi pada saat itu, karena ucapannya tidak jelas. Justru karena jelasnya ucapannya, karena jelasnya nasihatnya, maka kemudian satu-satunya yang mereka bisa katakan adalah bahwa Nabi ini atau Muhammad ini adalah tukang sihir. Kata tukang sihir itu artinya membuat orang gampang ikut. Jadi pada saat itu kan kalau Rasul berbicara dengan bicaranya yang begitu lembut, indah, kata-katanya yang terpilih, santun, sopan santunnya tinggi sekali, akhlakul karimah, maka kemudian orang-orang yang selama ini merindukan keindahan, merindukan keharmonisan, baik di masyarakat ataupun dalam jiwanya, lalu kemudian dengan gampang mengikuti sang Nabi. Nah, karena gampang orang mengikuti sang Nabi, maka mereka menuduh Nabi itu tukang sihir. Jadi seakan-akan menyihir orang, sehingga kok tiba-tiba orang seperti dicocok hidungnya. Tiba-tiba orang mau menurut kepada Nabi pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sedemikian patuhnya kepada Nabi ketika Nabi diusir dari Mekah dan kemudian Nabi mengajak mereka pindah ke Yastrib, Madinah, semua ikut. Padahal namanya kan meninggalkan kampung halaman. Coba kita mungkin disuruh menyumbang saja kan berat. Bagaimana pula Nabi menyuruh mereka meninggalkan Mekah? Meninggalkan Mekah artinya meninggalkan sanak saudara, meninggalkan properti, yang namanya rumah tidak bisa dibawa pergi. Meninggalkan sanak saudara, meninggalkan propertinya semuanya. Orang yang punya kambing banyak tidak mungkin dibawa pergi ke Madinah, perjalanan yang begitu panjang. Kemudian yang ketiga, mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halamannya. Nah, ini pasti sangat berat. Kampung halaman itu kan punya punya tempat di dalam goresan-goresan memori manusia. Dan itu kemudian selalu memanggil-manggil orang kembali, yang terkadang disebut dengan kerinduan kampung halaman, kerinduan primordial kepada kampung halaman. Seperti misalnya kita di Asia Tenggara kalau lebaran itu pasti rame-rame pulang kampung. Kenapa? Karena mereka lahir di kampung halamannya, dan kampung halamannya itu punya goresan-goresan memori pada jiwanya, dan itu kemudian menggedor-gedor kembali kesadarannya pada saat menjelang lebaran. Nah, gedoran-gedoran kepada kesadaran itulah melahirkan kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Bagaimanapun sulitnya, termasuk siap menerima kemacetan berjam-jam di jalan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi semuanya rela meninggalkan Mekah pada saat itu. Kampung halamannya, handai tolannya, dan juga propertinya, harta miliknya untuk pindah ke Madinah. Sebuah tempat yang belum tahu apa nanti akan terjadi di sana. Satu-satunya harapannya adalah pada nabinya. Kepercayaannya hanya bertumpu pada Nabi saja.
Tentang apa nanti yang terjadi di sana, kita tidak tahu, mereka tidak tahu. Tetapi inilah kepercayaan mereka kepada Nabi. Tetapi sebagian di antara mereka mengatakan Nabi itu adalah tukang sihir. Maka Allah mengatakan, anna lahumud dzikra. Bagaimana mereka mengikuti peringatan ataukah mengambil peringatan ini? Dzikra itu adalah Al-Quran. Wa qad ja'ahum, padahal sebelumnya sudah datang Rasul. Jadi artinya bahwa Rasul ini adalah pasangan daripada Al-Quran. Ini Rasul. Ini berarti pasangan daripada Al-Quran ini, pasangan dari sini. Kenapa? Karena bagaimana mereka mengikuti Al-Dzikra sementara Rasul telah datang dan mereka menolaknya. Dan Rasul itu sama dengan Al-Dzikra, Al-Quran, yaitu Mubin. Al-Kitab Al-Mubin, Ar-Rasul Al-Mubin juga. Kemudian bahkan mereka menuduh bahwa Nabi itu membawakan ajaran seperti itu karena pernah belajar. Jadi mereka menuduh Nabi itu adalah pernah belajar. Dan tuduhan ini tentu tidak berdasar. Karena di Mekah pada saat itu tidak ada lembaga seperti ini. Dulu orang belajar begini Pak Bu sekalian, jadi orang datang ke rumahnya guru. Jadi dulu itu belum ada yang disebut dengan sekolah khusus, kecuali mungkin kalau di pusat kota seperti Romawi atau Yunani. Itu pun juga yang pertama merintis akademi di Yunani itu kan Plato, Akademi Plato. Pada saatnya gurunya Plato yaitu Sokrates mengajar itu kan berjalan-jalan. Karena tidak punya gedung, tidak punya tempat, muridnya banyak, rumahnya tidak muat karena kecil, akhirnya jalan-jalan, mengajar sambil jalan-jalan. Pengajarannya Sokrates sambil jalan-jalan itulah yang menyebabkan aliran filsafat disebut dengan peripatetik ataukah masyaiyah. Masyaiyah itu dari kata masya yang mesti berjalan. Jadi dia mengajar sambil jalan-jalan, itu Sokrates. Dan ternyata luar biasa hasilnya terhadap peradaban manusia. Salah satu muridnya sangat terkenal muncul adalah Plato. Lalu kemudian nanti Plato membuat sekolah namanya Akademi Plato. Nah, jemaah sekalian dari situ baru kemudian lahirlah lembaga pendidikan sampai sekarang. Nah, tetapi di Mekah sendiri tidak ada pengaruhnya peradaban besar di Yunani dan Romawi. Karena ini adalah wilayah yang sangat tertutup. Hampir tidak ada orang datang ke sana kecuali orang Mekah di sekitarnya. Kalau mereka ingin melakukan tawaf di bulan haji. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian pada saat itu mereka menuduh Nabi sebagai pernah belajar, padahal tidak pernah ada tempat seperti ini di Mekah. Tidak pernah kita dengarkan di Mekah itu ada guru tempat orang belajar. Jadi pada saat itu kebanyakan bahasa dipelajari secara dari mulut ke mulut saja, dari orang tua ke anak. Kemudian yang ada pada saat itu adalah penyair-penyair. Nah, penyair ini adalah orang-orang tertentu yang kebetulan pintar menulis. Dan itu tidak banyak di Mekah. Mereka juga tidak punya kurikulum khusus dan tempat khusus untuk mengajar. Tetapi karena melihat ajaran-ajaran Nabi yang begitu baik, yang begitu luar biasa, maka mereka mengatakan summa tawallau. Jadi setelah datang Nabi kepada mereka, mereka berpaling, mereka meninggalkan Nabi. Tawalla itu mereka berpaling. Berpaling dari mana? Dari Nabi. Hu-nya ini Nabi, ya. Jadi hu-nya adalah Nabi. Mereka berpaling dari Nabi, daripada Nabi. Seraya berkata. Jadi pergi seraya berkata, wa qalu mu'allam. Kata mu'allam artinya ini orang, sambil menuju kepada Nabi, ini orang adalah hasil ajaran. Mu'allam itu adalah yang diajar, orang yang diajar. Kalau yang mengajar, mu'allim. Kalau yang mengajar itu lamnya di kasrah. Jadi lamnya di garis bawah, mu'allim. Kalau ini kan mu'allam. Kalau mu'allim berarti guru yang mengajar. Kalau mu'allam berarti murid yang diajar. Jadi mu'allam. Nah, mereka mengatakan mu'allam. Orang ini, Muhammad adalah mu'allam. Ya, ini yang disampaikan pasti adalah pernah belajar. Bagaimana bisa menyampaikan ajaran yang begitu bagus kalau tidak pernah belajar? Dia pernah belajar, tetapi sekarang dia menjadi gila. Ini dia. Perhatikan sekalian di belakangnya. Kata-kata Majnun. Ya, Majnun itu gila. Jadi Muhammad ini adalah orang yang pernah belajar entah di mana, dan sekarang mungkin karena pelajarannya tidak begitu sukses atau bagus, dia menjadi gila ini. Mu'allamun majnun. Jadi bisa kita artikan orang terpelajar. Karena terpelajar kan berarti diajar.
orang terpelajar yang gila. Terpelajar tapi gila. Dari mana dia terpelajar? Ya ajarannya yang tidak bisa mereka sanggah. Mereka tidak bisa menunjukkan di mana di dalam kitab suci yang dibawa Nabi itu bisa disanggah, bisa ditolak, bisa diserang. Karena mereka tidak bisa menyerangnya, mereka menyebutnya mu'allamun majnun. Kalau kita terjemahkan, orang terpelajar yang gila. Kita artikan ini terpelajar karena pernah diajar. Terpelajar itu kan pernah diajar. Jadi orang terpelajar yang gila. Ya, jadi dia terpelajar, tapi sekarang dia kemasukan jin. Ingat mas sekalian, majnun ini asal katanya jin. Ini dari kata jin, nun. Majnun terjinkan, maksudnya kemasukan jin, kesurupan jin. Itu majnun, namanya kesurupan jin. Ya. Berarti contohnya maklum, dimaklumi, diketahui, dari kata ilmu, maklum, dimaklumi, diketahui, mafhum, difahami. Maksudnya kita mendapatkan faham, itu mafhum. Maklum, kita mendapatkan ilmu tentang itu. Majnun, kita mendapatkan jin. Jadi majnun itu adalah terjinkan, kemasukan jin, kesurupan jin. Jadi kata kesurupan itu sudah ada dalam Al-Quran, yaitu kata majnun. Ya. Yang diartikan dengan gila. Jadi penyebab gila pada saat itu adalah disebut sebagai penyebabnya adalah jin. Belum ilmu jiwa, ilmu psikologi belum berkembang sedemikian rupa, sehingga setiap orang gila disebutnya dengan kemasukan jin. Belakangan baru terbukti bahwa ternyata itu adalah faktor-faktor kejiwaan, tidak ada hubungannya dengan jin. Jadi sebelum ilmu pengetahuan, terutama ilmu psikologi berkembang, betapa besarnya dosanya manusia kepada jin. Karena sedikit-sedikit yang disalahkan jin, padahal jin tidak tahu menahu masalah, dan di dalam Al-Quran apabila kita melakukan kesalahan, lalu menimpakan kepada pihak yang tidak tahu menahu, maka itu termasuk buhtan atim. Buhtanan atimah. Itu adalah termasuk kebohongan dan dosa yang besar. Kita sering sekali menyalahkan jin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah salah satu patung mereka. Ada 3, semua perempuan, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Nah, mereka tetap memelihara patung-patung seperti itu. Inna kashiful adabi. Jadi tadi kan mereka minta tuh supaya azabnya diangkat. Ingat tadi yakshif bukan? Ikshif tadi, kata-kata ikshif. Anna. Angkatlah dari kami al-adab. Nah, kami sekarang sudah beriman. Ingat tadi ayat di atas, ayat 12. Jadi kami telah beriman, maka angkatlah azab dari kami. Nah, tetapi di sini kita lihat inna kashiful adab qalil. Allah mengatakan sesungguhnya, jadi kita artikan sesungguhnya kalau kami angkat al-adab, adab itu qalila, sedikit saja. Jadi sedikit saja, tidak perlu semuanya nih, qalila. Jadi seandainya kami angkat azab yang dimaksud itu sedikit saja, maka innakum, sungguhnya kalian ini aidun, kembali lagi berulah ini. Kembali lagi seperti semula. Kembali lagi bergantung kepada benda-benda dan orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan untuk membantunya. Innakum aidun. Kalian ini kembali lagi seperti semula. Kembali lagi melanggar, kembali lagi bermain-main tadi, yal'abun. Kembali lagi tenggelam di dalam bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini, azab yang terjadi di muka bumi ini adalah caranya Tuhan untuk mengembalikan hambanya kepadanya. Karena selama ini hambanya telah menjauh daripada dirinya. Sedangkan hubungan Tuhan dengan hamba lebih dekat, lebih substantif daripada hubungan orang tua dengan anak. Ya, nah sekarang kalau orang tua saja merindukan anaknya begitu rupa, bagaimana pula dengan Tuhan? Maka Allah mengatakan bahwa sebetulnya azab ini diberikan agar mereka kembali kepada Allah. Sayang seribu sayang, manusia itu karena tertutup hatinya, begitu azabnya tadi yang diminta untuk dihilangkan sedikit saja, maka innakum aidun, sesungguhnya kalian kembali lagi seperti semula, yaitu tenggelam di dalam dunia kesenangan. Allah SWT menceritakan Badar pada ayat berikut ini untuk menunjukkan bahwa Allah sebetulnya kuasa melakukan apa saja. Kuasa menghilangkan azab, kuasa juga memberikan kemenangan kepada kelompok yang kecil. Pada saat perang Badar itu, perangnya itu adalah perang yang 1 berbanding 3. Umat Islam cuma 1 dan tidak punya pengalaman.
karena Madinah baru dibuat, sedangkan mereka yang datang menyerang memang hidup dari peperangan. Mereka pada saat itu Mekah dan sekitarnya ekonominya adalah ekonomi peperangan. Jadi kalau tidak ada perang mereka tidak hidup karena mereka saling mengambil harta rampasan perang. Maka mereka menghidupkan perang sampai sedemikian seringnya mereka berperang sampai ada namanya bulan-bulan ceasefire, bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu awalnya bulan-bulan ceasefire. Jadi setiap saat mereka berperang maka dibuatkan oleh Allah peraturan setiap bulan haram harus berhenti peperangan. Bulan haram itu adalah bulannya Allah, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu adalah bulan-bulan haram. Supaya apa? Pada saat itu mereka semuanya berhenti dulu berperang. Mereka dulu berhenti berperang, meletakkan senjata. Kalau istilah sekarang, memberi kesempatan kepada rakyat sipil untuk menyelamatkan diri. Memberi kesempatan kepada palang merah untuk masuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Jadi palang merah masuk untuk mengambil korban-korban peperangan. Orang-orang yang terluka dibawa ke rumah sakit. Begitu juga orang sipil diberikan koridor untuk keluar meninggalkan peperangan. Nah, jadi jauh sebelum itu sudah ada istilah bulan-bulan haram yang mereka semua yang berperang harus meletakkan senjata untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk diangkat, diselamatkan, dan memberikan kesempatan kepada rakyat sipil untuk menyelamatkan dirinya. Allah berfirman, yaumana batishul batsyata. Pernah pada suatu hari nabatishul batsyata, yaitu pada perang Badar maksudnya. Nabatishul batsyata, kami menghantam mereka, memukul mereka dengan satu pukulan yang sangat besar, al-kubra. Kubra ini besar. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi arogansi pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu dengan menganggap enteng Muhammad, karena Muhammad ini adalah anak yatim, tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai nabi, dan kemudian sekarang membawa ribuan penduduk Mekah pindah ke Yastrib atau ke Madinah, maka mereka semakin terpukul karena basis dukungan mereka semakin berkurang. Karena dengan banyaknya pengikut Nabi di Mekah yang pindah ke Yastrib, kan berarti memperkuat posisi Madinah. Ketika Madinah semakin kuat, kan ini berarti mengancam eksistensi mereka di Mekah sebagai orang yang mengambil keuntungan dari prosesi haji umrah setiap tahun. Jadi mereka mengambil keuntungan dari prosesi haji umrah setiap tahun. Nah, supaya ini tetap berlangsung, establishment Mekah tetap berlangsung, maka kemudian mereka memobilisasi selalu kekuatan untuk menghancurkan Madinah. Yang pernah kita bahas dulu tentang Al-Ahzab. Al-Ahzab itu adalah perang kelompok-kelompok. Artinya kelompok-kelompok di sekitar Madinah, mulai dari Mekah, Taif, dan sebagainya, bersekutu untuk menghancurkan Madinah. Tetapi Nabi membuat strategi perang yang luar biasa, hampir tidak ada korbannya karena dibikin parit yang begitu dalam sehingga mereka tidak bisa nyebrang. Nah, jadi tapi yang bisa kita tangkap dari sana bagaimana mereka berkonspirasi, berkelompok, bersekongkol untuk menghancurkan Nabi. Sedemikian tingginya amarah dan dendam mereka pada Nabi tidak melakukan apa-apa. Hanya karena takut kehilangan dukungannya, basis dukungannya, establishment-nya. Maka kemudian mereka menyerang Nabi di Madinah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa di belakang Nabi selalu ada Allah. Maka kemudian serangan mereka melalui perang Badar itu justru menjadi pukulan balik bagi mereka. Banyak di antara tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka Quraisy di Mekah yang meninggal menjadi korban di perang Badar itu. Yaumana batishul batsyatal kubra. Pada saat itu, pada hari itu, kami telah memukul mereka dengan pukulan yang sangat besar melalui peperangan. Inna muntaqimun. Maka perang Badar itu adalah sesungguhnya caranya kami, kata Allah, memberikan pelajaran atau kesiksaan kepada mereka yang selama ini mengandalkan kekuatannya dan arogansinya. Sedangkan Nabi dan orang beriman mengandalkan Tuhannya dan tawakalnya. Itu tadi Nabi di Mekah. Sekarang kita lihat juga Musa di Mesir. Kenapa berkali-kali disebutkan Musa di Mesir? Ini kan menunjukkan bahwa musuh terbesar daripada agama itu adalah musuh yang sifatnya sistematis, musuh yang sifatnya struktural, ya. Dan karena Nabi adalah
Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, tentu arogansi ataukah musuh struktural itu juga bersifat global. Karena Nabi kan tugasnya tugas global. Kalau Nabi Musa sering disebut untuk Bani Israel. Tapi kalau Nabi untuk seluruh manusia. Ya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian ini umatnya Muhammad adalah umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, ukhrijat linnas. Kan berarti bahwa menghadapi menghadapi sumber kekacauan global yang dilakukan oleh para para arogan global. Arogan global ini tentu bersikap arogan seperti itu. Contohnya seperti Firaun. Kenapa? Firaun itu punya kekuatan politik yang sangat besar. Jadi kalau arogan global itu pasti punya political power yang juga mengglobal, yang sangat kuat. Yang kedua, Firaun bisa bersikap seperti itu. Kenapa? Karena dia punya bala tentara yang kuat, punya militer yang sangat kuat. Nah kan berarti bahwa arogan global itu juga pasti mengandalkan pada kekuatan militer, kekuatan teknologi persenjataan misalnya. Kemudian Firaun mengandalkan misalnya kejayaan ekonominya. Ini menunjukkan bahwa arogan global itu juga mengandalkan kekuatan ekonominya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi bergantungnya mereka adalah kepada kekuasaannya, kepada kekuatan ekonominya, kepada posisinya yang sudah sangat established, sudah sangat kukuh, kekeh, sudah sangat kuat, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Bahkan Firaun bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, ini Firaun, ini adalah gambaran Firaun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna. Kami juga sebelumnya sungguh laqad fatanna itu dari kata fitnah. Kami menguji juga qablahum sebelum mereka. Jadi sebelum bangsa Arab dengan Nabi Muhammad itu datang, ataukah Timur Tengah dengan Nabi Muhammad datang, sebelum mereka sudah ada Firaun. Kita tahu bahwa yang namanya Jazirah Arab tidak jauh dari Mesir, berbatasan melalui Laut Merah itu. Di ujung Laut Merah sana yang mengarah ke Mediterania kan Mesir, ya. Yang ke sebelah sini yang mengarah kepada Laut Oman itu adalah Eritrea dan sebagainya. Jadi walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun. Kami telah juga menguji mereka sebelumnya, yaitu siapa? Kaumnya Firaun. Kaumnya Firaun kan berarti bangsa Mesir. Kalau kaumnya Musa biasa secara spesifik diartikan Bani Israel. Kalau kaumnya Firaun berarti bangsa Mesir yang besar itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada puncak arogansi Firaun sampai mengangkat dirinya Tuhan dan berbuat semena-mena, pendekatannya kalau bahasa sekarangnya, pendekatannya tidak pernah menghargai pendekatan multilateral. Apalagi kalau cuma bilateral. Multilateral saja mereka tidak pernah hormati. Yang mereka hargai satu saja, yaitu pendekatan unilateral. Apa itu pendekatan unilateral? Adalah pendekatan sepihak, mau-maunya saja Firaun, mau-maunya saja Mesir. Kalau ada negara dia tidak sukai, dihancurkan negara itu, kirim pasukan. Maka rajanya bisa dipermalukan, diturunkan. Baru dipasang di sana raja boneka. Jadi dipasanglah di sana raja boneka yang bisa menjalankan kehendak Firaun. Jadi setiap kerajaan-kerajaan kecil pada saat itu, setiap negara-negara kecil pada saat itu, kalau tidak patuh kepada kehendak Firaun, maka kemudian Firaun mengirim pasukan ke sana, menjatuhkan pemerintahan yang bersangkutan, menghinakan raja yang sudah turun-temurun dan membuat negara itu sejahtera, lalu diganti dengan raja-raja boneka yang bisa menjalankan kehendak dan keinginan-keinginan Firaun dari pusat kekuasaan Mesir. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah meminta kita mengambil perumpamaan, mengambil pelajaran. Kami telah memberikan kepada manusia ujian sebelumnya, yaitu kepada kaumnya Firaun, bangsa Mesir. Ingat, bangsa Mesir ini adalah bangsa yang sangat terkenal. Kejayaan Yunani itu dari Mesir. Jadi semua kejayaan Yunani dengan munculnya pemikir seperti misalnya seperti Anaximenes, Anaximandros, Thales, dan Pythagoras yang terkenal dengan matematikanya itu sebetulnya adalah alumni Mesir kebanyakan. Alumni Mesir. Pythagoras itu besar belajarnya di Mesir. Nah, jadi cuma sekali serbagnya, lalu kemudian Mesir runtuh, baru muncul Yunani. Yunani nanti baru Romawi. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi Mesir ini luar biasa besarnya pada saat itu. Dan kemudian datang kepada mereka Rasul yang mulia. Kata-kata ja'ahum, datang kepada mereka Rasulun Amin.
Rasulun karim, rasul yang mulia, artinya utusan itu mulia, akhlaknya baik, tidak pernah menggunakan pendekatan kekerasan. Ingat Bapak sekalian, tidak pernah kita mendengarkan ada nabi yang menggunakan pendekatan kekerasan. Jadi jauh sebelum manusia berbicara tentang hak asasi manusia, di mana pendekatan adalah pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, itu sudah dilakukan para nabi dan rasul. Makanya nabi dan rasul itu kalau sudah berhadapan dengan kekerasan cenderung mengalah. Kenapa? Karena mereka pasti tahu yang namanya kekerasan, benturan itu pasti mengorbankan banyak pihak. Contoh tadi misalnya, Nabi itu berperang hanya membela negaranya ketika diserang terus-menerus di Madinah. Itu pun pada perang Khandak atau perang Azab, Nabi mencari solusi. Bagaimana caranya? Kita mempertahankan negara tapi tidak ada korbannya. Lalu kemudian ditanyalah Salman Al-Farisi. Salman menceritakan bahwa strategi yang cukup bagus itu yang biasa ditempuh di Persia adalah membangun parit. Maka lahirlah perang Khandak yang nama lainnya adalah perang Azab itu. Nah, jadi jemaah sekalian, artinya Nabi sedapat mungkin menghindari kekerasan. Jadi kalau kemudian ada orang berbicara atas nama Islam tapi menggunakan pendekatan kekerasan, itu pasti bukan Islam Muhammadi. Itu pasti bukan Islam Muhammadi. Karena kalau Islam Muhammadi, Islamnya Nabi Muhammad maksud saya, itu adalah pendekatannya apa? Akhlakul karimah. Pendekatannya adalah humanisme. Pendekatannya adalah persuasif. Pendekatannya adalah edukatif. Pendekatannya adalah atraktif, mengajak orang. Jadi itu pendekatan-pendekatan Nabi. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 199. Ketika Allah berfirman, Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Bersikap lemah lembut. Ya. Linta itu dari kata layyinun. Lemah lembut. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras kepada mereka, lan faddu min hawlik. Mereka akan lari dari sekitar kamu. Lan faddu min hawlik. Maka apa pendekatannya? Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Istighfarkanlah mereka. Minta ampunkanlah mereka kepada Allah. Kalau ada perbedaan, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Wasyawirhum fil amr. Jadi wasyawirhum, bermusyawarahlah dalam urusan itu. Dan kalau sudah musyawarah dan sudah mencapai kata yang disepakati, faiz azamta, ya tawakal kepada Allah. Tidak ada lagi istilah pendapat saya, pendapat Anda kalau sudah musyawarah. Kalau pendapatnya sudah musyawarah, maka tidak ada lagi pendapatku, pendapat Anda, pendapat kami, pendapat mereka. Nah, tidak ada lagi. Semuanya adalah pendapat kita, ingat, menjadi pendapat kita. Dan ini kemudian belakangan diadopsi di dalam sistem demokrasi modern, yaitu namanya siap menang, siap kalah. Ketika kita bertarung di dalam pemilu kada atau pemilihan umum, pemilihan raya, maka kemudian nanti akan ada yang menang. Siapapun yang menang, maka itu adalah pemimpin kita bersama. Ingat jemaah sekalian, siapapun yang menang, pemimpin kita bersama. Sehingga harusnya seharusnya segregasi sosial ataukah pengkubuan pada saat musyawarah itu harusnya hilang setelah musyawarah diputuskan, karena Al-Quran mengatakan faiza azamta, kalau sudah mencapai hasil kata sepakat, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi tuntutan bermusyawarah dan demokrasi dalam Al-Quran jelas terang benderang, yaitu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pendekatan ini adalah pendekatan yang disebut tadi dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan cinta. Jadi waja'ahum rasulun karim, datang kepada mereka rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Inilah dia. Ya, Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun karena bangsa Israel itu semakin diperlakukan dengan sangat kasar. Anadu ilayya ibadallah. Nabi Musa dan Harun berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, saya datang kalau kamu tidak mau mengikuti saya, nggak apa-apa, tapi adu ilayya ibadallah. Serahkanlah kepada saya, adu itu berikanlah kepada saya, ilayya kepada saya. Ibadallah, hamba-hamba Allah. Jadi artinya, dalam pandangan Nabi Musa, siapapun orangnya, walaupun di mata Fir'aun itu adalah budak,
tapi hakikatnya ibadah Allah juga. Jadi ibadah dalam pengertian umum. Jadi ibadah Allah juga. Jadi dalam kehidupan kita di Bapak Ibu sekalian, apapun posisi kita dalam struktur sosial, ingat Bapak Ibu sekalian, menciptakan masyarakat yang sama rata, sama rasa itu tidak mungkin. Pasti ada hierarki-hierarki. Yang tidak boleh itu adalah hierarki yang bersifat predestinistik. Predestinasi yang sudah ditentukan. Kamu harus di bawah, saya di atas. Itu tidak boleh. Tapi selama hierarki itu berdasarkan capaian, berdasarkan prestasi, ya itu tidak bisa dihindari. Buktinya di dalam struktur manapun kan ada kepangkatan. Dalam pegawai negeri sipil ada kepangkatan, di dalam kepolisian ada kepangkatan, dalam tentara ada kepangkatan, di dalam perusahaan-perusahaan korporasi ada kepangkatan, di dalam pendidikan ada kepangkatan, ada ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada S1, S2, S3. Semua itu menunjukkan bahwa hierarki tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh adalah hierarki yang bersifat predestinasi. Sudah ditentukan, dipastikan kamu di situ dan tidak boleh bergerak ke atas. Tetapi selama masyarakat itu bersifat terbuka, open society, lalu kemudian semua orang difasilitasi untuk bergerak secara vertikal, kalau istilah sosiologinya itu mengalami mobilitas vertikal. Jadi dalam sosiologi itu ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu adalah kebebasan untuk pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain. Selama kita bebas pergi dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negara ke negara lain, itu namanya adalah masyarakat yang terbuka, egaliter. Jadi itu namanya bebas. Nah, tapi yang kedua ada namanya mobilitas vertikal, yang tadinya misalnya orang kampung tidak punya sekolahan karena dia belajar akhirnya menjadi orang sekolahan tinggal di kota. Orang yang tadinya misalnya buta huruf belajar menjadi bisa mengajar. Nah, begitulah jenis dengan mobilitas vertikal. Yang tadinya hanya anak nelayan di kampung, tapi karena mereka bisa mendaftar jadi tentara, suatu saat bisa jadi jenderal juga. Nah, itu yang disebut dengan open society. Dan selama hierarki itu tercipta dari open society, dari masyarakat yang egaliter, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila bersifat predestinasi. Nah, sekarang apa yang terjadi pada Bani Israel itu adalah predestinasi, karena sudah dipastikan kalau Bani Israel harus jadi budak. Nah, maka sekarang Nabi Musa datang. Adu ilayya, biarkanlah Bani Israel kepada saya, karena dia adalah ibadah Allah, hamba-hamba Allah. Jadi siapapun adalah hamba-hamba Allah. Inni lakum rasulun mubin. Saya ini kepada kalian itu artinya Musa dan pejabat-pejabatnya, adalah utusan Allah yang terpercaya. Kata-kata terpercaya itu tidak akan pernah berniat untuk menyakiti kamu. Jadi namanya rasul itu menerima kepercayaan termasuk dari musuhnya seperti Fir'aun. Kenapa? Karena sebetulnya rasul tidak punya musuh hakikatnya. Apa sebabnya? Karena semua orang harus menjadi objek dakwanya, termasuk Fir'aun. Maka kemudian di sini disebut rasulun mubin, rasul yang terpercaya. Artinya jangan khawatir, saya tidak akan menghancurkan Mesir. Saya tidak ingin membuat makar. Saya tidak ingin merampas kekuasaan Mesir. Saya hanya ingin satu saja. Fir'aun mengenal Allah, kalau mau, kalau tidak mau, tidak apa-apa juga. Yang penting jangan tindas orang lain, Bani Israel. Ya, biarkanlah Bani Israel, kalau tidak mau juga di Mesir, biarkanlah saya pergi. Seperti itulah. Jadi biarkanlah seperti adu ilayya ibadallah. Biarkanlah Bani Israel pergi. Hamba-hamba Allah itu bersama dengan saya. Jadi cuma sekalian apa yang dikatakan Nabi Musa ini mirip dengan yang dikatakan Imam Husain di Karbala. Jadi cucu Nabi Sayyidina Husain di Karbala juga berkata begitu. Ketika dikepung di Karbala, kan ceritanya Bapak saya belum pernah dengar cerita cucu Nabi, kan banyak di antara kita mendengar cerita cucu Nabi ini hanya waktu masih kecilnya saja. Nah, waktu besarnya itu cucu Nabi, waktu dewasa setelah Nabi meninggal, setelah kakeknya meninggal, itu kan keluarga Nabi ditindas ya, terutama setelah berkuasanya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu dimulai daripada Muawiyah. Muawiyah menyeru Sayyidina Ali. Akhirnya perang besar Siffin. Dan nanti berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Ali di masjid pada waktu bulan Ramadan. Muawiyah kemudian mendelegasikan kekuasaan secara sepihak kepada anaknya, yaitu Yazid. Nah, begitu Yazid berkuasa, dia paksa semua orang untuk berbaiat kepadanya, untuk mendukung dirinya. Nah, Al-Husain tentu tidak mau melakukan itu.
Pertama, pemindahan kekuasaan dari Muawiyah ke Yazid itu melanggar persepakatan, melanggar akad yang telah dibuat sebelumnya. Maka Al-Husain tidak mau berbaiat. Nah, tetapi Al-Husain tidak berbaiat, tidak bermaksud mengganggu juga kekuasaan Yazid. Justru Yazid mengirim skuad pasukan pembunuh kepada Al-Husain di Madinah, menghindari pertumpahan darah di Madinah. Sayyidina Husain meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah. Harapannya kalau Mekah ini kan, kalau Madinah oke lah, itu kota yang dibuat oleh kakeknya Muhammad bin Abdullah. Katakanlah misalnya orang tuanya Muawiyah atau Abu Sufyan tidak menghormati Muhammad. Nah, mereka pergi ke Mekah karena Mekah ini kan tempat yang disucikan semua orang Arab pada saat itu, Islam atau tidak Islam. Pergi ke Mekah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuh juga dikirim ke Mekah. Maka kemudian Al-Husain menghindari pertumpahan darah, lagi-lagi meninggalkan Mekah 1 hari sebelum wukuf di Arafah. Karena dia tahu besok di Arafah dia akan dibunuh. Maka kemudian tanggal 8 Zulhijjah, 1 hari sebelum Arafah, dia meninggalkan Mekah. Pergi kemana? Ke Kufah. Ya, harapannya di sana lebih aman, karena di sana ayahnya pernah menjadi khalifah, Khulafaur Rasyidin yang keempat. Pergi ke sana. Sesaat sebelum masuk ke Kufah, mereka dikepung dengan kurang lebih puluhan ribu tentara. Nah, pada saat dia terkepung itu, Al-Husain meminta, wahai para pengepung, wahai pasukan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, saya datang ke sini bukan untuk membuat kekacauan. Saya datang ke sini juga bukan untuk merampas kekuasaan. Saya datang ke sini karena diundang oleh orang Kufah, diperlihatkan tuh surat-suratnya. Ini ada 12.000 penanda tangan. Saya datang ke sini karena undangan mereka. Tapi kalau kalian juga menghalangi saya dan melarang saya masuk, tidak apa-apa. Biarkan saya bertemu dengan gubernur seorang diri untuk membicarakan masalah ini. Tidak boleh juga. Kalau tidak boleh, biarkan saya ketemu dengan Yazid untuk bicara ke masalah ini. Tidak boleh juga. Kalau begitu, biarkan saya kembali ke Madinah. Tidak boleh juga. Coba. Semua jalan telah diminta. Artinya apa? Menghindari kekerasan. Menghindari pertumpahan darah. Ya. Apalagi bersamanya hanyalah anak-anak, perempuan, dan kebanyakan orang tua. Maka dia minta, kalau semuanya tidak bisa, ya saya kembali ke Madinah saya. Tidak bisa juga. Karena motif pasukan untuk datang ke sana memang hanya untuk membunuh cucu Nabi ini. Dan ujung-ujungnya ada pembantaian yang terjadi. Ya. Bayi bayangkan dipanah dengan panah berkepala 3. Ya. Wan la ta'lu 'ala Allah. Ya. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, jangan engkau arogan tadi. Ini kata-kata arogan tadi kita sebutkan. Janganlah engkau bersikap arogan terhadap Allah. Ta'lu itu merasa tinggi, merasa sombong. Allah terhadap Allah. Karena bersikap menentang Nabi, hakikatnya menentang Allah. Karena tadi Rasul itu adalah utusan Allah. Maka ketika bersikap kasar kepada Nabinya, hakikatnya bersikap kasar kepada Allah. Ini saya, kata Nabi Musa, atikum, datang kepada kalian membawa bisultani mubin, bukti yang nyata. Jadi saya datang ini untuk membawa bukti yang nyata bahwa saya adalah utusan Tuhan. Saya tidak membawa diri saya tidak membawa kepentingan pribadi saya juga tidak diutus oleh Bani Israel. Jadi saya datang ini bukan mewakili Bani Israel. Saya juga datang bukan disuruh oleh Bani Israel. Saya datang bukan dipilih oleh para budak-budak dari Bani Israel. Tidak, saya datang disuruh oleh Allah. Saya adalah Rasulun tadi, amin. Saya adalah utusan Allah SWT. Kalau kamu tidak percaya, ini atikum bisultanin mubin. Saya datang kepada kalian membawa bukti yang nyata. Membawa bukti. Kata-kata sultan itu bukti yang nyata. Pertama adalah ajaran yang semuanya masuk akal. Itu sultan namanya. Sultan itu adalah diterima secara akal, bersifat rasional, logis. Itu sultan. Yang kedua, bisa memberikan bukti lain dalam bentuk mukjizat. Yaitu tongkat dilempar jadi ular. Tangan dimasukkan ke dalam saku, keluar menyala seperti bohlam. Tapi mereka menolaknya juga. Ini adalah gambaran Fir'aun dalam film Fir'aun. Ternyata yang panjang di dagunya itu ternyata dicantolin di kuping. Nah, seperti inilah. Kalau kita lihat patung-patung Fir'aun itu kan selalu ada tutup kepalanya seperti ini, dan kemudian ada tutup dagunya juga. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa dikasih tutup dagu. Ya. Mungkin kali jenggotnya mungkin dimasukkan di situ sebagian. Nah, jadi jemaah sekalian,
Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Ini saya, kata Nabi Musa. Ya, saya, kata Nabi Musa, tahu bahwa kamu pasti tidak senang dengan saya datang kepadamu. Tetapi ketidaksenanganmu itu saya hanya serahkan kepada Allah. Ini uztu bi rabbi. Saya hanya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun, untuk menghindar dari rajaman kalian. Jadi artinya apa? Singkat cerita, Nabi Musa dan Harun diancam oleh Fir'aun untuk dirajam. Kalau dirajam dulu pada saat itu ditanam kakinya sepotong, baru dilempari batu rame-rame. Jadi cuma sekalian, rajam itu sebetulnya adalah, kalau kita baca Al-Quran, rajam itu sebetulnya adalah hukuman penguasa-penguasa pada saat itu yang sangat keras terhadap orang yang dianggap melanggar atau men-challenge kekuasaan mereka. Nah, tapi Nabi Musa tahu pasti ada risikonya, tetapi semuanya diserahkan kepada Allah. Di depan Firaun mengatakan, saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu juga, Tuhan seluruh sekalian alam, dan apa yang ada di antara keduanya, antarjumun, kalau kalian ingin merajam saya hanya berserah diri kepada Allah. Tempat saya berlindung bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tempat saya berlindung adalah Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat betapa tingginya tingkat tawakalnya seorang nabi di hadapan Fir'aun yang memiliki kuasa, yang memiliki hak otoritas yang begitu besar, bisa melakukan apa saja, kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Tetapi seorang Musa hanya mengatakan di depannya, Ostu birabbi warabbikum. Aku hanya bisa berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini berkali-kali kita temukan supaya kita juga hanya mengamanahkan diri kita kepada Allah saja. Tuhanku dan Tuhan kalian, Rabbi wa Rabbikum, Tuhan kita semuanya. Inilah yang disebut dengan tauhid, dan ini yang disebut dengan tawakal yang sesungguhnya. Walallahi falyatawakkalil mutawakkilun, walallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah bergantungnya orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Apa sebabnya? Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Qul Huwallah, surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid, yaitu Allahu Samad. Allah lah tempat bergantung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini mengajari kita semuanya untuk benar-benar hanya bergantung kepada Allah SWT saja. Mari kita menghentikan kebergantungan kita kepada apapun dan siapapun. Tetapi ketidakbergantungan kita kepada apapun dan siapapun tidak lantas menjadi alasan bagi kita untuk bersikap membusungkan dada di depan orang lain dengan alasan saya tidak butuh kalian. Relasi, korporasi, koeksistensi, interkoneksi dengan orang lain wajib. Karena kita wajib membangun peradaban yang bermartabat. Peradaban yang bermartabat yang disebut dengan civil society hanya bisa muncul apabila saling memanusiakan siapapun dan apapun agamanya. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Ustaz, beri pencerahan lanjut bahawa saat waja'ahum rasulun karim, turun di muka bumi, zuhur di muka bumi di zaman kita untuk membebaskan umat manusia daripada cengkaman-cengkaman Firaun di zaman kita, dan umat manusia amnya, umat Islam khasnya, maka tentu daripada ayat-ayat yang Ustaz kupaskan ni akan ada 3 respon berdasarkan kategori kita hawani, insani atau ilahi. Contohnya mungkin ada yang antara kita yang walaupun dah dengar pasal Imam Mahdi dan sebagainya, kita akan respon seperti ayat 14 tadi. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini kan berlaku sepanjang masa. Ja'ahum rasulun karim. Karena ayat ini berlaku sepanjang masa, ingat Bapak sekalian yang lain saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah berlaku sepanjang masa, artinya secara eternal. Eternal itu terus-menerus, abadi, berlaku sampai selama masih ada manusia di muka bumi, berlaku itu Al-Quran.
Al-Quran bukan hanya untuk pada zamannya Nabi Muhammad. Al-Quran bukan hanya pada zaman kita, tapi pada zaman-zaman yang akan datang juga. Nah, kalau pada zaman sekarang dan akan datang berlaku, lalu apa yang disebut dengan Rasulun Karim di sini? Kan harus tetap pernyataan ini datang kepada mereka Rasulun Karim. Seperti mana kata-kata di dalam ayat ini, sebagaimana yang Allah lakukan kepada bangsa Mesir, diutuslah Nabi Musa. Nah, sekarang diceritakan tadi ada asap yang menunjukkan bahwa ada siksaan. Ada siksaan kan berarti ada pelanggaran berat. Kan kalau ada siksaan berarti ada pelanggaran berat. Ada kedurhakaan, ada kezaliman yang sangat berat. Ada kezaliman yang meliputi dunia, sehingga kemudian dunia juga diliputi asap. Jadi asap itu adalah akibat daripada kezaliman manusia. Nah, pada saat itu kan seperti pada zaman Nabi Musa, Allah kirim Fir'aun sebagai Rasulun Karim. Nah, di akhir zaman, karena ayat ini harus berlaku, pasti juga ketika tadi asap datang, bidukan, pasti juga Allah mengutus Rasulun Karim. Dan yang masuk akal, yang bisa kita tunggu sekarang tinggal satu, yaitu Imam Mahdi, seperti yang diakui seluruh mazhab dalam Islam. Dan itu juga dia yang ditunggu oleh saudara-saudara kita di Kristiani dengan Nabi Isa, karena dua-duanya yang sama. Nabi Isa adalah keturunan daripada Ibrahim Ishak, sedangkan Imam Mahdi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Ismail, dan sama-sama statusnya gaib dan akan datang pada zamannya. Maka Rasulun Karim, kalau pada zamannya Nabi Musa, Fir'aun, ada Musa dan Harun. Nanti di akhir zaman siapa? Ada Imam Mahdi dan Nabi Isa. Seperti itu. Jadi selalu seperti itu. Selalu ada Rasulun Karim datang, diutus kepada mereka. Nah, jemaah sekalian, maka pada saat dia datang, dan pasti akan datang, berdasarkan ayat ini, karena ayat ini adalah selalu benar, maka kemudian seperti dikatakan Pak Nur tadi, respon manusia ada 3 macam. Ada 3 kategori. Yaitu tadi yang jiwanya jiwa hewani, pasti melawan. Ya, pasti melawan, atau paling tidak dia akan menghindar. Kemudian yang kedua, yang insani. Yang insani menerima, tetapi penerimaannya hanya sebatas karena kesejahteraan manusia. Jadi sudah bagus, tapi hanya berhenti demi kesejahteraan manusia. Karena setiap manusia di dunia pasti mengharapkan adanya harmoni, mengharapkan adanya ketentraman, kedamaian, saling memuliakan dan saling menghormati satu sama lain di antara bangsa-bangsa, suku-suku, dan agama-agama. Lalu kemudian yang ketiga adalah ilahi. Yang ilahi ini bukan hanya sekedar menerima, tapi turut membantunya. Turut menjadi bagian daripada Al-Mahdi Al-Muntazar itu. Mereka inilah nanti yang masuk dalam kategori Al-Muslihun, orang-orang muslim, orang saleh maksudnya. Salihun, ibadiah salihun. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan di dalam Zabur dan juga di dalam Al-Quran di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Terima kasih. Semoga kita masuk dalam kategori yang ketiga. Kategori yaitu nafs ilahi. Berikutnya lagi ada? Ada Ustaz. Ya. Ada 2 pertanyaan dan 1 permintaan doa Ustaz. Yang pertama dari Pak Andes, pada pembahasan ayat-ayat ini sampaikan bahwa pada dasarnya para nabi tidak menggunakan kekerasan dalam memberikan pembelajaran. Betul, jadi tidak ada nabi yang menggunakan. Makanya tidak ada nabi yang datang membawa pentungan, membawa golok, nggak ada. Nabi semua datang dengan tangan kosong. Lalu apa senjatanya nabi? Menaklukkan hati manusia. Ingat, menaklukkan hati, bukan menaklukkan negaranya orang, menaklukkan hati. Yaitu melakukan pendekatan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Akhlakul karimah, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad benar-benar berjalan di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya datang dalam rangka menyempurnakan akhlak. Ya, sekarang diperlihatkan mayoritas muslim dunia dan juga Indonesia dalam menunjukkan kekerasan betul. Ini menurut saya adalah satu hal yang kita harus perbaiki. Walaupun
bagaimanapun susahnya dan bagaimanapun sedikitnya kita, ya kita harus berbuat. Jadi Pak Andes, kita semuanya harus bersama-sama, terutama di Majelis Tadabbur ini, kita harus berbuat. Kita harus membawa bendera kedamaian kepada siapapun juga. Kalau kita kecil dan sedikit, jangan melihat diri kita. Seperti kata Nabi Musa tadi, kita harus bersandar kepada Allah SWT. Kita menang bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah memberikan kemenangan kepada mereka yang menyebarkan cinta, kasih, dan kelembutan. Ini yang harus kita lakukan sekarang, sehingga kemudian bukan hanya dunia Islam berubah, tapi wajah dunia keseluruhan yang selalu pendekatannya bersifat militeristik, bersifat kekerasan, bersifat unilateral, berubah menjadi pendekatan minimal bilateral, dan paling bagus multilateral, karena pendekatan multilateral adalah pendekatan musyawarah. Nah, jadi penyebabnya itu tadi adalah karena kita sudah sangat jauh dari Al-Quran, Pak Andes. Lihatlah, hadirlah di masjid-masjid di mana-mana. Jarang sekali Al-Quran dibahas. Kalau itu dibahas terpotong-potong. Jadi contohnya gini, saya Ustadz, saya ingin ceramah, ya carilah carilah ayat yang bisa membenarkan ceramah saya. Ceramah saya itu bisa saja menyampaikan harapan-harapan pribadi saya, menyampaikan cita-cita kelompok saya, tetapi mencari ayat untuk membenarkan itu. Jadi ayat itu hanya sekedar ornamen ceramah saja. Dia ornamen. Yang namanya ornamen itu kan penghias, bukan aslinya, bukan bangunannya, tapi ornamen ditempel. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Kajian-kajian terhadap Al-Quran sangat-sangat sedikit. Memang ada pesantren tahfiz di mana-mana, tetapi hanya menghafal. Ingat, tahfiz itu hanya menghafal saja. Ya, hanya menghafal saja. Oleh sebab itulah bukan sampai kepada tadabbur. Sedangkan dalam Al-Quran ayatnya afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Bahkan di kita juga banyak yang di mana-mana hanya dibahas buku-bukunya tokoh-tokoh saja. Bukan berarti kita tidak menghormati tokoh itu, tapi setinggi apapun tokoh itu, sebesar apapun tokoh itu membicara tentang cinta, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Ya, ini yang harus kita sampaikan. Bahkan tokoh itu menjadi besar karena Al-Quran. Jadi karena tokoh itu menjadi besar karena Al-Quran, harusnya yang kita sampaikan Al-Quran. Karena kita bisa lihat dalam Al-Quran, Nabi menghadap kepada Allah, yang dikeluhkan di hadapan Allah adalah Al-Quran dijauhi. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Ya, dengan mengangkat tokoh-tokoh seakan-akan mereka lah yang lebih suci daripada Al-Quran. Padahal sekalian, kesucian tokoh suci adalah karena Al-Quran ada pada jiwa mereka. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, pentingnya kita bagaimana memasyarakatkan kembali tadabbur. Seperti kita di sini tadarus dan tadabbur Al-Quran. Jadi bukan berarti menghentikan baca Quran, tadarus. Seperti kita di sini tadarus, tapi setelah tadarus disusul dengan tadabbur seperti itu. Karena apalah kita gunanya tamat khatam berkali-kali tapi tidak mengerti isinya sama sekali. Bahkan terkadang kita dalam membaca Al-Quran melanggar isi Al-Quran juga. Misalnya membaca Al-Quran, mengganggu orang di sekitar, itu kan melanggar Al-Quran. Ya. Sekarang berikutnya dari Dani. Nilai demokrasi ada di dalam ajaran agama. Bagaimana pandangan Islam tentang konsep Vox Populi, Vox Dei? Ya, sebetulnya sederhana sekali. Manusia itu adalah fitrah. Ya. Ketika dia populi, berarti dia berada dalam sosialitas. Sosialitas dalam pengertian terlepas dari subjektivitas kelompok yang dipengaruhi oleh oleh kepentingan subjektif kelompok. Yaitu namanya populi. Nah, selama dia menjadi populi, dia adalah dei sebetulnya. Karena Al-Quran mengatakan fitrat Allah fatarannas alaiha. Jadi ingat, populi adalah dei sebetulnya. Suara populi, suara dei. Ya, suara masyarakat, suara Tuhan. Apa suara masyarakat? Suara masyarakat pengen hidupnya damai. Suara masyarakat hidup bisa terjamin dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu kan suara Tuhan semuanya sebetulnya. Jadi Vox Populi, Vox Dei menurut saya benar. Tidak bisa disangkal. Vox Populi, Vox Dei. Suara Tuhan, suara manusia, suara masyarakat, suara Tuhan. Kemudian ada dari doa dari Ibu Emil ya. Untuk Ananda Berpalti yang hari ini berulang tahun. Baik, jemaah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh saya bertanya sedikit? Silakan. Tentang apa tu Rasul dengan Nabi tu ada perbezaan ya Ustaz Kalau Nabi tu kan kita dalam Ahlul Bait tu ada 24,000 Nabi.
Kemudian tu Rasul yang kita selalu belajar, kita tahu nama-namanya ada 25 Nabi. Tapi selain daripada 25 Nabi tu ada Nabi-Nabi yang di dalam Al-Quran seperti Nabi Khidir, Nabi apa Ustaz? Yang apa tu? Daniel, Zulkifli ataupun Ismail kan? Yang bukan Ismail bin Ibrahim tapi Ismail bin Ishkil. Apa tu? Maksud saya ni boleh tak Ustaz terangkan perbezaan atau ayat-ayat dalam Al-Quran macam hari ni kita nampak Rasulun Mubin. Mungkin Nabi tu mungkin Ustaz boleh huraikan sikitlah perbezaan dia tentang Rasul dengan Nabi ni. Itu je Ustaz soalan. Baik, terima kasih banyak Bu Kam atas pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi di masyarakat kita kan rata-rata menganggap Nabi dan Rasul sama saja. Memang ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Kesamaannya sama-sama dari Tuhan. Itu Nabi Rasul sama-sama dari Tuhan. Perbedaannya, ya kita bahas yang ditanyakan tadi bukan. Kalau Nabi itu sendiri secara bahasa, kita bicara secara bahasa dulu. Kalau Nabi secara bahasa kan dari kata an-naba, berita. Jadi an-naba itu berita. An-nabi adalah pembawa berita. Jadi naba itu berita. Jadi dikatakan dalam surat surat an-naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Anin naba'il, tentang berita yang sangat besar. Jadi di situ disebutkan naba'il azim, berita yang sangat besar. Nah, an-naba itu ketika berbicara tentang orang yang membawa berita itu namanya an-nabi. Jadi an-naba beritanya, pembawa beritanya an-nabi. Berita dari mana? Berita dari langit, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya an-nabi ini adalah pembawa berita, tapi beda dengan pembawa berita di surat kabar dan televisi. Ya, pembawa berita di televisi adalah berita dari sesama manusia, kejadian-kejadian di sekitar kita. Sedangkan yang disebut dengan nabi itu adalah berita dari alam malakut, berita dari langit, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang berjumpa menerima berita dari Allah, istilahnya mendapatkan wahyu, wahyu itu baik dalam bentuk wahyu untuk bertindak ataupun wahyu dalam bentuk tuntunan kitab suci, maka dia adalah an-nabi. Itulah sebabnya jumlah nabi jauh lebih banyak daripada jumlah rasul. Ya. Kenapa? Karena kalau nabi itu yang tidak membawa risalah pun nabi selama dia terhubung langsung dengan alam ilahi, alam lahut, alam malakut. Selama dia terhubung langsung dengan alam atas, maka kemudian ya mereka adalah an-nabi. Maka dalam Al-Qur'an ada nabi yang disebut, ada orang yang disebutkan tapi tidak disebutkan statusnya. Kenapa? Karena mereka hanya menerima. Contohnya hanya Luqman. Kenapa Luqman bisa disebut dengan arif? Nah, Allah sendiri mengakui walaqad ataina Luqman al-hikmah. Jadi ketika Allah mengatakan laqad ataina Luqman al-hikmah, kami telah berikan hikmah kepada Luqman, berarti bahwa tindakan perbuatan Luqman itu adalah wahyu. Nah, makanya sebetulnya Luqman itu sebetulnya adalah dalam kategori nabi, masuk kategori nabi, artinya penerima berita. Ya, walaupun tidak disebutkan secara spesifik dia adalah Nabi Luqman, tetapi dia menerima berita dari langit. Kenapa? Allah sendiri mengatakan walaqad ataina Luqman al-hikmah. Nah, nabi-nabi seperti inilah yang kemudian disebutkan di dalam hadis jumlahnya sampai 120.000 atau 124.000 orang. Nah, sedangkan bagaimana kalau rasul? Rasul secara bahasa dari kata mengutus, arsala yursil itu mengutus. Ya. Arsala itu artinya mengutus, yursilu mengutus. Ya. Kemudian al-mursil ia mengutus, ya. Al-mursal yang diutus. Mursilnya yang mengutus, mursalnya diutus. Nah, biasanya dalam Al-Qur'an mursal ini diberi nama ar-rasul, bentuk fa'ilnya. Yaitu isim fa'ilnya ar-rasul. Jadi orang yang diutus oleh Allah SWT atau sang utusan. Kenapa disebut utusan? Karena dia membawa risalah. Namanya risalah, surat kepada seluruh manusia. Kalau Nabi tadi tidak membawa risalah, tidak harus bawa risalah dari Tuhan kepada seluruh manusia. Tapi kalau yang namanya Rasul, membawa risalah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu dalam Al-Quran. Dialah Allah mengutus Rasulnya membawa petunjuk dan agama. Nah, itu baru Rasul namanya. Maka jemaah sekalian sebagai Rasul tidak sebanyak Nabi. Karena dia harus membawa membawa ajaran, membawa berita, membawa
risalah, ya, risalah kepada manusia. Satu. Yang kedua, rasul juga dalam pengertian Al-Quran itu adalah utusannya Nabi. Jadi utusannya Nabi membawa risalah kepada umat juga adalah rasul juga. Contohnya di mana? Dalam surat Yasin. Kalau kita baca surat Yasin, itu adalah dikirim rasul-rasul. Wazasna bisalisin. Kami perkuat dengan rasul yang ketiga. Itulah cerita tentang utusan Nabi Isa kepada kota-kota yang ada di sekitar di sekitar Baitul Maqdis pada saat itu. Jadi kota-kota yang ada di sekitar Baitul Maqdis atau sekitar Bethlehem itu dikirimi oleh Nabi Isa utusan-utusan sebagai pembawa berita, ya, dan mengajarkan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, karena dia adalah utusan Nabi Isa memilihnya pasti juga adalah orang terpercaya, maka disebut rasul juga. Nah, kalau begitu utusannya Nabi sampai ke sekarang kita juga adalah sebetulnya rasul dalam pengertian bahasa, ya. Nah, dengan demikian dari pengertian bahasa ini kita bisa membuat definisi secara istilahi namanya, yaitu bahwa kalau Nabi itu adalah orang yang mencapai derajat insan kamil, tapi tidak ditugaskan untuk membawa risalah, sedangkan yang namanya Rasul mencapai derajat insan kamil, tetapi ditugaskan membawa risalah kepada seluruh umat manusia, atau paling tidak risalah kepada kaumnya, yaitu seperti kepada kaum Bani Israel dan sebagainya. Bapak sekalian, terima kasih banyak yang telah ikut terlibat menyampaikan pertanyaan dari yang dengan suara tadi Pak Nur, kemudian tulisan dari Pak Andes, Mas Dadi, dan juga Bukam. Terima kasih banyak, semoga semuanya terberkahi. Terakhir kita akan tutup dengan doa Ananda Bramaldi, Ananda Bu Emil, berulang tahun. Kita doakan semoga Ananda Bramaldi panjang umurnya, selamat, apalagi dia masih tinggal di negara orang, di Australia. Semoga senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang kami berpuasa, di bulan Ramadan yang Kau muliakan ini Allah, setelah membaca kitab suci Al-Quran yang Kamu juga muliakan dan sucikan ya Allah, dan dengan niat jemaah dan partisipan kami juga dengan tulus ikhlas untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dengan semuanya Allah, kami mohon kepadamu di usianya ananda kami Bramaldi yang ada di Australia ini ya Allah, panjangkanlah umurnya, berikanlah kesehatan yang prima kepadanya, murahkanlah rezekimu kepadanya, lapangkanlah dadanya menerima kebenaran, mudahkanlah seluruh urusan-urusannya, dan ya Allah Tuhan kami, dekatlah beliau kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kalau Ananda Bramaldi ini ada salah ya Allah, maka tuntunlah, pandulah, bimbinglah beliau Allah untuk kembali ke jalanmu yang benar. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah Ananda Bramaldi dimanapun berada, dalam keadaan lahir ataupun batin. Allahumma ya Allah juga terimalah niat ikhlas dari seluruh partisipan kami pada pagi hari ini ya Allah, dan Engkau balasi mereka dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat ulang tahun.